Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cosita Dwi Primadani dari kelas PGMIA akan menjelaskan hasil kerja kami tentang jenis dan macam pendekatan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penelitian. Jadi, apa sih pengertian metode penelitian itu? Metode penelitian adalah rangkaian kerja dari suatu kegiatan penelitian yang didasari pada pandangan filosofis, asumsi dasar ideologis, pertanyaan, serta isu yang sedang berkembang dan dihadapi. Di dalam metode penelitian ini terdapat dua macam penelitian yang khusus, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang pengertian dari metode penelitian yang telah disebutkan tadi. Jadi, metode penelitian itu terdapat dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa sih pengertian dari penelitian kuantitatif itu? Oke, di sini saya akan memberitahu. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering menggunakan cara ini adalah penelitian eksperimen Sun Survey. Ya, jadi penelitian yang sering menggunakan cara penelitian kuantitatif ini yaitu penelitian eksperimen Sun Survey. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif. Apa sih penelitian kualitatif itu? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini contohnya studi kasus dan penelitian sejarah. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Jadi di dalam metode penelitian itu terdapat dua metode penelitian yang khusus, yaitu tadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tetapi di sini ada juga penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan sedikit memberitahu tentang apa sih penelitian tindakan kelas itu. Jadi, penelitian tindakan kelas itu dasar dari penilaian tindakan. Penelitian tentang untuk dan oleh masyarakat kelompok sasaran dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antara peneliti dengan kelompok sasaran. Kemudian ada penelitian tindakan. Apa sih penelitian tindakan itu? Peneliti tindakan adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Dalam prakteknya, penelitian tindakan menggabungkan tindakan bermakna dengan prosedur penelitian. Ini adalah suatu upaya memecahkan masalah sekaligus mencari dukungan ilmiahnya. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian tindakan ini yaitu yang pertama guru, yang kedua widyaswara, yang ketiga instruktur, yang keempat kepala sekolah, dan yang kelima warga masyarakat. Mencoba dengan sadar merumuskan suatu tindakan interferensi yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi, dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk memahami tingkatan keberhasilannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik penelitian. Di karakteristik penelitian itu terdapat beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adanya tujuan, yang kedua adanya keseriusan, yang ketiga adanya direplikasikan, yang kelima presisi dan keyakinan, yang keenam yang kelima objektivitas, yang keenam berlaku umum, dan yang terakhir efisien. Kita lanjut lagi ke ciri-ciri penelitian kualitatif. Di sini
ada beberapa ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, adanya latar ilmiah. Yang kedua, manusia sebagai alat atau manusia sebagai instrumen. Yang ketiga, metode. Yang keempat, analisis data secara induktif. Yang kelima, teori dari dasar. Yang keenam, deskriptif. Yang ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan, adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Dan yang terakhir, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Kemudian, ciri-ciri penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, dapat menyokong penggunaan metode kualitatif. Yang kedua, menggunakan logika positivisme dan menghindari sifat subjektif. Yang ketiga, menggunakan pengukuran yang terkendali. Yang keempat, objektif. Yang kelima, data dipandang dari sudut pandang atau sisi orang luar ataupun dalam. Yang keenam, berwawasan verifikasi, pengasan, penyederhanaan, inferensial, dan hipotesis deduktif. Kemudian berorientasi pada tujuan akhir. Selanjutnya, terpercaya. Data merupakan replika. Yang terakhir, menggeneralisasikan sebagai studi kasus. Oke, kita masuk ke ciri-ciri penelitian tindakan kelas. Di tindakan kelas ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, peneliti turut berpartisipasi dalam proses penelitian. Yang kedua, tema penelitian diangkat pengetahuan, model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan media pembelajaran baru yang sedang populer. Yang ketiga atau yang terakhir, penelitian difokuskan untuk tujuan pembelajaran, peningkatan mutu pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang asumsi dasar. Di dalam asumsi dasar itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama asumsi dasar ontologi, yang kedua asumsi dasar epistemologi, yang ketiga hakikat dasar manusia, dan yang terakhir yaitu asumsi dasar aksiologi.